Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyhadikul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa karim ahzan nabil karim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Ya wa tahirin wal mujahidin amma ba'du, wa ittaqullah wa ibadullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya. Dengan izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala amal dan ibadah di dunia ini. Salam dan salawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuknya kalam kepadanya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah dan para hadirin, pada pemirsa yang menyaksikan tayangan YouTube dari Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Alhamdulillah, pada tayangan dan kesempatan baik ini saya akan memberikan wawasan kepada kita para saudaraku, para hambaku yang dimuliakan Allah, para jemaah dan sahabat-sahabatku, kerabatku yang sedang beristiqomah, yang sedang melakukan tafakur, tadzakur kepada Allah, tawajuh kepada Allah, dan melakukan dalam amal tasawuf, tauhid, tarekat, dan sebagainya. Berbagi pengalaman kita demi mencapai tujuan yang afdol dan mabrur hendaknya dengan bertambahnya wawasan kita. Tapi sebelum ini kita mulai, saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku, para hamba Allah, dan para hadirin dan hadirat yang belum paham dengan bahasa makna ketauhidan kepada Allah dalam makom-makom kaji, dalam tingkat tauhid, tasawuf, yang belum mengerti, sekedar menyimak saja, kalaupun itu tidak terpaksa. Dan kalau kita belum paham, berarti kita harus belajar. Karena bagaimanapun, sesuatu yang tidak dikaji, itu tidak akan membuahkan suatu hasil kepada kita. Alhamdulillah, pada tayangan ini saya akan memberikan sebuah wawasan tentang kata-kata makom dalam pengkajian.
Kata-kata makom ini adalah bahasa sebuah kodrat kajian, sebuah alam kaji. Jadi kalau umpamanya kita menyebut jasad, itu makomnya diri. Nah, yang perlu kita tegaskan dan kita ingatkan di sini, setiap yang namanya makom itu hanya tajalli atau perjalanan yang dihalalkan oleh Allah. Jadi jangan kita memutuskan satu perkara, sebuah makom itu dikatakan sebuah wujud. Nah, ini akan membuat suatu kerancuan, suatu kebimbangan kalau makom sudah dikatakan wujud. Nah, kita akan memulai seperti kita belajar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan makom diri. Ini salah satu yang kita kaji. Kenapa Allah menyandarkan pencarian atau bertajalinya kita dalam mengkaji itu perantara diri. Nah, jadi kita mengkaji diri itu bukan mengkaji wujud, tapi mengkaji makom. Nah, kita berpedoman dalam hakikat, yaitu 7 sifat Allah dalam perjalanan dalam tauhid ilahiyahnya menuju tauhid insaniyahnya. Berpindah-pindah Allah dalam 7 kodrat dalam 9 masa yang dikandung oleh orang tua. Jatuh kepada masa terakhir disebut dengan masa si umat dalam martabat umat, yaitu yang ketujuh adalah insan. Nah, insan ini dikatakan dia makom karena insan ini dilihat dari sisi hijaiyah adalah alif sin nun. Alif adalah rahasia atau dilisir. Nah, sin ini adalah nurnya atau maujudnya, sementara nun ini adalah hayat. Jadi kalau sin dibalik nas, nun alif sin. Nah, kalau sin alif nun. Nah, kalau dia balik menjadi sin, berarti kodrat ini akan kembali kepada asalnya, dinamakan ya hati sin. Adalah kekuatan makom yang 3. Jadi para jemaah, para hadirin, makom demi makom itu disebut dalam tajalinya adalah diri. Sandaran. Kenapa? Dikatakan diri adalah suatu sifat di mana Allah bersifat pada sebuah diri. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Nah, kenalilah diri itu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Nah, kalau kita mengambil dari pandangan ma'rifatullah dari kodrat hijahiyah, ada nafsahu, diriku, dan ada rabbahu, ketuhananku. Hu itu kepemilikan aku oleh Allah. Berarti yang kita cari itu adalah makom dirinya Allah, yaitu diri sifat. Saya katakan diri ini makom, bukanlah sebuah wujud.
ini kadang-kadang ada penyalahgunaan faham. Kalau dikatakan dirimu Nur Muhammad, itu tidaklah kamu Nur Muhammad, kata Rasulullah, tetapi makom. Nah gitu. Makom diri. Kenapa dibilang makom? Karena dia akan lenyap kepada zatnya Allah. Asal usulnya adalah zat. Nah kalau dia lenyap ke situ, sementara zat juga sebuah makom. Zat akan lenyap kepada batin. Batin lenyap kepada sir. Ini tajali. Jasad berpengaruh. Jasad berasal dari ruh. Ruh berasal dari nur. Nur berasal dari zat. Zat berasal dari sir. Batin berasal dari sir. Jadi semuanya itu adalah makom. Jadi kalau kita mengkaji tauhid, maka wajiblah kita mendapatkan makom kaji. Para jemaah yang dirahmati Allah. Apapun ya kita bilang seperti dalam kaji ma'rifat bismillah, berdirinya diri yang sir, bertajali kepada diri batin bertajali kepada diri zat, dan maujudlah diri nur. Diri nur, diri yang zat, diri yang batin, diri yang sifat. Itu semuanya kodrat Allah. Nurullah, izzatullah, itu adalah kodrat Allah. Dalam pencarian menuntut ilmu, itu disebut makom. Kenapa? Karena semuanya akan sirna, akan luput kembali setelah kaji mengembalikan kepada usul atau asalnya. Jadi kita di dalam mengkaji diri, setelah Allah suruh kita mengenal dirinya, yang kita cari itu adalah dirinya Allah. Bukan diri kita. Allah tidak menciptakan sebuah diri. Allah katakan di Al-Quran itu Adam ciptaan Allah. Tapi ternyata itu kodrat, sifat zuhir. Nah waktu Nur itu bercerita dengan Allah, dihadiri oleh Nurullah, yaitu zatnya Allah, yaitu Muhammad Khadim Azali. Kata Rasulullah, ya Allah, itu jasad siapa? Mengatakan jasad Adam. Tapi Adam juga bertanya kepada Allah, ya Rasul, itu ya Allah, itu jasad siapa? Allah tidak jawab itu jasad Adam, itu jasad Muhammad. Tidak. Apa kata Allah? Innal afil zahiru wa ital anazir batin. Itu zahirku, itu batinku. Karena kesadaran Muhammad sebagai tajalli, kesadaran Adam sebagai kodrat, setelah didatangi oleh biangnya diri, barulah tahu kalau posisinya adalah sebuah sifat yang tempat Allah bertajali, tempat Allah bergerak. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita menetapkan sebuah diri dalam makom, kajian itu belum selesai, maka belum ada penetapan. Dikaji diri dapat diri. Dapat diri dikaji dalam diri.
Nah, setelah kita mendapatkan diri dari kajian, Allah katakan lagi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Carilah sesuatu itu di dalam dirimu. Ternyata di dalam diri lagi. Nah, setelah kita gali lagi ke dalam diri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dapatlah diri sifat di dalam diri. Kita hitung diri sifat itu. Ternyata ada 7 kodrat berwujud sebuah diri. Yang mana kodrat itu kodrat iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Ternyata itu juga makom. Ternyata yang 7 itu juga makom, sifat bagi Allah. Belum berupa diri. Sampai segitunya kita belum bisa menetapkan diri. Kita masih mencari diri. Berwasilah Allah kepada dirinya atas nama batinnya, nyawa bagi kita. Nyawa juga tidak diri. Berwasiat Rasulullah kepada dirinya, itulah rohani bagi kita. Ternyata juga tidak diri. Karena rohani lenyap ke dalam Rabbani. Berwasilahlah Adam berwasiat kepada jasad. Wujudnya adalah jasad, kodratnya adalah nurani. Ternyata juga tidak diri. Tapi itu wajib disebut diri. Karena yang diakui adalah faktor insan. Faktor insan inilah yang diakui diri. Jadi di mana berakhirnya ibtiqo madatillah sebuah kajian itu? Di mana berakhirnya sebuah diri itu? Setelah kita gali demi gali, ternyata itu semuanya makom. Ya, ternyata itu makom, bukan wujud sebuah diri. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Jadi kadang-kadang ini menjadi suatu perdebatan di kalangan pencari Tuhan. Kamu tahu nggak dirimu siapa? Atau kamu tahu nggak dirinya yang sebenar-benar diri? Nah, kalau kita betul-betul mengurut kembali kajian itu, jasad mencari ruh, ruh mencari nur, nur mencari zat, zat mencari batin, batin mencari daripada sir. Berarti berakhir pada sir. Kalau menurut tauhidnya. Ternyata setelah diri sir itu kita dapat. Yang dikatakan keakuannya tadi. Sampai-sampai diri itu. Dia ada tidak boleh bernama. Tidak boleh disebut namanya. Tiada bernama. Kita pikir itu sudah sampai kita kepada diri. Ternyata kupas bawang cari isi, kupas kulit cari isi, kupas kulit cari isi. Lama-lama mata pedih kita berhenti. Begitulah mencari diri. Yang perih itu apa? Mata. Karena tidak bisa lagi pandangan itu diteruskan, melainkan suatu iman yang tinggi. Berakhir diri ini dengan kata wujud atau ada.
Nah, itu tuntutan iman kepada Allah, beriman kepada Allah, wa imanullah. Sanggup nggak kita mengatakan ada dalam ketiadaan? Sekuat mana iman dan kita lakukan dalam mengakui ujubun Allah namujudun, ada di dalam ketiadaan. Maksudnya apa? Kalau kita merasa ada pada posisi diri terakhir yang dicari namanya adalah wujud, maka kita tidak menemukan apa-apa dalam perjalanan takharub atau tafakur kita. Kenapa? Qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri sendiri. Tingkat pensaksian mata batin berpindah 3 mata dari basar pandangan dohir pindah menjadi basirun pandangan batin. Akhirnya pindah lagi menuju mata hati atau mata ainul basir, mata rahasia, mata sir. Kita sudah pakai mata sir itu untuk mencari diri. Ternyata apa yang kita dapati? Pengakuan kalau kita adalah maujudnya. Pantas nggak ketemu? Setelah adanya wujud, kita lupa kalau ada yang maujud di diri kita. Inilah yang dikatakan sifat bagi Allah. Bersifat Allah pada diri. Kalau melihat marifat. Kalau berkata ya kauniyah. Kalau memang kita terbuat dari sir atau rahasianya Allah. Ada satu lagi. Dia ada. Tidak boleh dikatakan ada. Ada satu sifat lagi namanya diri itu. Yang semuanya penghulu daripada semua diri. Di situ adalah penyataan yang sangat kuat. Tapi para jemaah, para hadirin, kita meluruskan kodrat Allah tersebut yang dikatakan diri itu adalah makom. Adalah kodrat tempat bertajalinya ma'rifat kita. Tidak boleh menyandarkan ma'rifat ke wujud lain yang tidak diridhoi Allah. Kecuali wujudnya insan diri kita sendiri. Untuk menjadi alat di dalam pencarian Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai diri yang terakhir. Jamaah yang dirahmati Allah, para hadirin, pemirsa, penonton yang dirahmati Allah. Setelah kita memiliki analisa akal, analisa hati, maka kajian itu adalah kodrat yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi tidak ada istilahnya kata sulit. Kalau sudah dipasangkan kajian ini namanya sifat kepada kodrat diri yang dinamakan zat. Apapun itu kodrat diri namanya zat. Tapi bukan kita mengatakan ini zat jatuh ke Rasulullah. Tidak. Intinya hayatullah itu adalah zatnya Allah. Jadi yang dituntut di sini adalah bukan karena sulitnya sebuah kajian, tapi kekuatan hati kita
untuk menyatukan atau menghijrahkan akal menjadi iman. Dan menghijrahkan iman menjadi ilmu. Fi'lu mumkini au tarkuhu. Dan akal berpikir mungkin dengan semua kejadian. Tidak ada yang membingungkan. Semakin tinggi kaji ma'rifat, semakin bisa dinilai dengan akal. Karena tidak selagi Allah katakan khamir, membunuh akal itu adalah dosa atau haram. Begitu juga dengan mengkaji. Kita tidak boleh menapiskan akal, tetapi menertibkan semua menjadi kodrat-kodrat diri. Dan kodrat diri ini adalah kodrat perjalanan Allah ke dalam diri kita. Di sini terjadi amanah. Apa amanah? Pakailah jasad asal engkau akui Adam. Pakailah rohani asal engkau mengakui itu Muhammad. Dan pakailah nyawa asal engkau mengatakan itu Allah. Batinnya Allah. Disinilah gejolak yang timbul dalam akal dan pikiran dalam kehidupan para pengamal. Sulitnya berpindah dari akal hijrah kepada iman. Dan sulitnya dari iman hijrah kepada ilmu. Potensi dan kedudukan Allah. Berbicara kita tentang umat. Allah mawujud dalam Muhammad. Kalau kita bicara tentang kehambaan, Allah mawujud dalam diri. Makom-makom kaji itu kita harus menguasai sebagai guru, calon-calon guru Rabbani, guru-guru rohani, guru-guru nurani yang mendidik kerohanian seseorang untuk lebih dekat dengan Allah. Begitu para jemaah sekalian. Kalau titian kaji itu adalah diri, di surat Insyikok ayat 6 Allah telah tetapkan. Bekerja keraslah kamu mencariku. Dan kamu akan pasti bertemu denganku. Ada kata pasti di surat Insyikok ayat 6 itu. Begitu jamaah sekalian dan para hadirin yang dirahmati Allah. Karena mewujud sifat ketujuh dari Allah dalam 7 perjalanan dalam ke surat Al-Ikhlas. Hanya untuk menerima pernyataan satu kata di hatinya. Karena dia tidak mau kehilangan dirinya. Yaitu rohaninya Allah. Dia tidak mau kehilangan sifat-sifat dirinya. Jasadnya, yaitu nuraninya Allah yang diamanahkan kepada Adam dan diwasiatkan kepada Muhammad sebagai rohani. Dikunjungi oleh Allah terus dalam napas itu. Apabila dia ke atas, dia memberikan batin kepada Adam agar bisa hayat di dunia terus. Diturunkannya napas ke bawah bertajali, diturunkannya batin Allah kepada Muhammad agar hayat di dunia ini, agar hidup. Itulah yang dibedah dalam kajian tauhid, tasawuf, dan tarekat. Dengan nyatanya perjalanan makom-makom kajian itu adalah diri. Pemahaman tanpa diri itu akan batil. Begitu para jemaah. Yang menjadi tolak ukur dari seseorang beribadah. Itulah 3 perkara. Pertama, harus mensucikan qalbi mukminin baitullah.
hati yang menjadi rumahnya Allah, yaitu qalbi mukminin. Seperti saya bilang, tidak semua manusia punya qalbi, kecuali kalbu. Kalbu itu adalah daging yang berasal asal muasalnya, yaitu tentang darah. Darah mengasal daripada pikiran. Pikiran berasal dari jiwa. Begitu para hadirin dan para jemaah. Jangan kita salah memahami tentang kajian diri. Jadi diri saya itu nur ya Bu ya. Diri saya itu zat ya. Tidak ada dirimu. Yang ada bagaimana kajian ini terungkap, kamu menyerahkan dirinya Allah lagi. Dengan apa? Diri fitrah yang harus bersandar kepada Allah. Menjadi keinsanan Allah dalam hidupmu berdunia. Itu kamu pertahankan. Tapi tidak ada dirimu. Wa khalaqti li ajlika wa khalaqtu li adli. Engkau jadi karena aku jadi karena engkau. Bukan penciptaan diri. Semua itu kun fayakun. Jadi dan terjadi. Jadi para jemaah sekalian, jangan salah mengerti. Apalagi kita menyebut tentang nur kepada Allah. Nurullah, Nur Muhammad. Ini juga harus mengerti. Dikatakan nur itu bukan cahaya. Nur itu adalah nama kodrat. Diibaratkan nur itu tidak memiliki sifat-sifat lain. Nur itu sangat bersih. Karena nur bukanlah cahaya. Nur itu adalah maujudnya, batang tubuh lahu di diri manusia. Batang tubuhku, kata Allah. Allah punya jasad? Tidak. Ini adalah hakikat. Jadi kaji diri itu adalah menyempurnakan kembali diri kepada diri, mencari diri dalam diri, maka kita kehilangan diri. Tiada diri melainkan diri Allah semata. Itulah yang dikatakan kaji diri. Dan itu yang disebut makom. Jadi supaya tidak salah paham di dalam memutuskan suatu makrifat, maka kita harus tahu bahwasan kaji diri itu adalah makom dan dia bersifat lenyap. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi tidak menjadi satu gangguan lagi dalam menetapkan suatu perkara yakin. Mana sih diri yang sebenar-benar diri? Mana sih diri yang berdiri? Dan mana sih diri yang didirikan? Tapi setelah dibedah ke dalam, awalnya tidak tahu diri. Begitu belajar mencari diri, begitu disilami, diri itu hilang. Tiada diri melainkan diri Allah wujud semata. Itulah para jemaah sekalian. Yang dikatakan makom. Makom bukan wujud. Bukan sebuah wujud. Tidak boleh disebut namanya. Jadi kalau kita kaji iman, jangan disandarkan ke ma'rifat dulu. Ketahuilah segala sifat-sifat arasnya dalam penyebutan kajinya. Dalam perjalanan wasilah dirinya. InsyaAllah para jemaah dengan wawasan pendek ini bisa membuat kita tidak panik, tidak susah menetapkan suatu perkara disebut diri. Karena ternyata ini hanya perjalanannya menuju keakuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang tidak ada diri kita, maka jagalah baik-baik. Kalau memang diri kita tidak ada, jadikanlah alat untuk mencari Tuhan. Karena itu yang dihalalkan. InsyaAllah
para jemaah, mudah-mudahan tidak ada penetapan dalam satu perjalanan. Yang ada hanya iman. Imanilah apa yang disampaikan oleh gurumu. Seperti juga syarat sholat khusyuk itu harus ada iman. Kalau dia tidak ada yang dia imani di dalam pekerjaan itu, maka dia tidak akan pernah khusyuk dalam sholat. Tapi kalau dia sudah bisa mengimani, dia akan terfokus ke yang diimani tadi, membuat sholat dia terjadi lancar. Jadi para jemaah sekalian, makom kaji bukanlah diri, tapi diri itu adalah tajali atau perjalanan Allah yang dihalalkannya melalui sebuah sebutan insan. Karena adalah masa yang ketujuh di dalam Al-Ikhlas, yaitu turunnya sifat kemanusiaan dinamakan insan. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan pemahaman ini lebih membimbing kita lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan hak dan yang batil. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.